Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kali ini untuk anak-anakku yang belajar di rumah, ya, kalian tetap belajar meskipun dari rumah, dan besok kita akan ketemu lagi di sekolah. Jadi, karena kita masih menggunakan sistem shift, ya, bergantian untuk masuk ke kelas, maka anak-anak semuanya hari ini Pak Eri membuat video untuk membantu kalian belajar dari rumah. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar dari rumah, ya, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu, ya. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu, videonya di pause, dihentikan. Berdoa seperti yang dilakukan di dalam kelas. Sudah cukup ya anak-anak untuk doanya. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, kali ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 5. Ya, pembelajaran tema 5. Lah, bukunya yang mana? Nah, untuk anak-anak yang sudah punya buku, nah yang ini ya, bukunya tentang tema 5 pengalaman. Nah, anak-anak bisa disiapkan. Nah, tapi kalau yang belum punya silahkan mengikuti video berikut ini. Yuk, kita mulai ya. Silahkan perhatikan anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Nah, tentang pengukuran. Apa yang akan kita ukur hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar pengukuran, yaitu tentang mengukur panjang. Ya, sebelum kita lanjut, Pak Eri punya sesuatu untuk kalian. Nah, apa ini? Ya, kalau kalian kemarin ikut nobar atau ikut mengikuti pertandingan sepak bola Indonesia, ini adalah pertandingan sepak bola Indonesia melawan Singapura. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, yuk kita lihat dulu videonya. Biar kita tambah senang dengan Indonesia. Biar kita bangga dengan Indonesia. Yuk kita lihat. Nah, itu ada gol ya. Nah, itu tadi ya. Itu adalah permainan timnas Indonesia melawan Singapura yang mana terus kita lolos ke final. Tapi sayang di final kita kalah. Tidak apa-apa ya, mereka sudah berjuang luar biasa. Sekarang pertanyaan Pak Heri. Siapa yang kenal dengan kapten timnas kita? Nah, ada yang kenal? Siapa namanya? Ini dia, namanya Asnawi Mangku Alam Bahar, atau kalau pas pertandingan biasanya dipanggilnya Asnawi Mangku Alam saja ya anak-anakku semuanya. Seperti apa? Ini dia wajahnya. Nah, Asnawi Mangku Alam Bahar. Dari mana ya dia? Yuk kita lihat biodatanya. Asnawi ini lahir di Makassar tanggal 4 Oktober 1999. Terus kemudian sekarang usianya sudah 22 tahun. Masih muda, ya. Nah, kalau bermain sepak bola, Asnawi ini sebagai bek kanan atau gelandang bertahan. Kemudian tinggi badannya 170 cm. Asal klubnya Ansan Greeners FC. Ini bukan tim Indonesia ya, tapi dari luar negeri ya, klub dari luar negeri ya. Terus kemudian agamanya adalah agama Islam. Nah, sekarang coba perhatikan yang Pak Heri lingkari bagian ini. Nah, kita akan fokus di ini. Tinggi badannya 170 cm. Apa itu ya centimeter? Kok ada tulisan cm? Nah, cm itu atau nama lainnya centimeter.
Cm itu singkatan dari sentimeter. Jadi itu adalah satuan kalau kita mengukur panjang atau tinggi. Ya, itu satuan kalau kita mengukur panjang atau tinggi. Nah, sekarang coba anak-anak masih ingat enggak? Kemarin kan kita pernah melakukan ini. Sebelum anak-anak liburan, ya, sebelum penerimaan rapot, anak-anak mengukur tinggi badan dengan wali kelasnya masing-masing, ya kan? Masih ingat tinggi badan anak-anak berapa? Masih ingat ya? Tentunya masih ingat ya, karena baru beberapa minggu ya, tentunya masih ingat. Nah, tinggi badan ini satuannya juga sentimeter. Alat ukurnya ya beda dengan alat ukur yang akan kita pakai sehari-hari. Ya, tergantung apa yang akan kita ukur. Lalu bagaimana atau alat apa yang biasanya dipakai untuk mengukur panjang? Ini, Pak Heri ada contohnya. Yang pertama, alat apa yang akan kita pakai? Nah, yang pertama ini ada meteran. Yang ini ya, meteran. Ini meteran gulung. Biasanya dipakai untuk mengukur kain. Atau kalau orang mau bikin baju. Jadi mengukur lingkar badannya ya. Jadi kalau misalnya mengukur baju itu kan diukur lingkar badannya, panjang lengannya nanti berapa, ya lengan sini berapa, ya kan. Terus nanti lingkaran misalnya mau bikin celana, lingkar pinggangnya berapa. Nah, ini kita pakai meteran yang gulung seperti ini karena lebih mudah. Kalau kita pakai mistar atau penggaris yang biasa dibawa anak-anak untuk sekolah akan kesulitan. Kemudian ada meteran kalos ya, ini biasanya dipakai oleh Pak Tukang untuk mengukur panjang kayu, untuk mengukur panjang jendela, atau mungkin untuk mengukur batu bata dan yang lain sebagainya. Kemudian ini ada penggaris. Nah, penggaris ini yang biasa dipakai anak-anak di sekolah atau nama lainnya mistar. Ya. Kemudian ada mikrometer. Ini alat yang dipakai untuk mengukur panjang benda yang bentuknya kecil. Ya, yang bentuknya bulat. Bisa juga atau yang ukurannya memang kecil ya. Jadi misalnya kita mau mengukur tebalnya plat, mau mengukur tebalnya sekrup. Ini biasa dipakai oleh montir-montir seperti itu ya, teknisi-teknisi pakai. Terus kemudian ada jangka sorong seperti ini. Ini juga dipakai untuk mengukur benda-benda kecil yang biasanya berbentuk lingkaran. Misalnya sekrup, gelang, cincin, dan yang lain sebagainya ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengukur benda menggunakan penggaris atau mistar. Silahkan anak-anak yang punya penggaris atau mistar boleh disiapkan ya. Boleh disiapkan. Nah, Pak Heri punya contoh penggaris. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini ada penggaris ya. Penggaris biasa kalau yang ini ya. Ini penggaris yang biasa dipakai anak-anak. Panjangnya berapa ini? Kelihatan enggak? Tak kelihatan ya panjangnya. Di sini panjangnya ini ada 0 sampai 30 cm. Terus kemudian ada yang lebih panjang ini. Nah, ini panjang ya. Ini panjangnya 60 cm. Ada angka-angkanya di sini. Terus kemudian ada yang lebih panjang. Nah, ini penggarisnya dari kayu. Ini kelihatan ya angkanya anak-anak. Nah, ini ya. Mau sampai angka berapa ini? Sampai angka 100. Dari di ujung sini angka berapa? Angka 0. Nah, ini angka 0-nya. Nah, ini namanya penggaris atau mistar. Nah, panjangnya kok berbeda-beda? Nah, panjang berbeda-beda karena tergantung benda yang mau kita ukur. Kalau misalnya Pak Heri mau menggambar benda di papan tulis pakai penggaris yang kecil ini, sulit. Makanya Pak Heri pakainya yang gede. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, kita akan belajar mengukur benda menggunakan penggaris yang kecil. Nah, perhatikan ya. Contohnya misalnya seperti ini. Misalkan Pak Heri ingin mengukur pensil. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Pak Heri punya pensil. Nah, pensil seperti ini. Pak Heri ingin tahu berapa ya ini panjangnya. Nah, kita siapkan alat yang kita pakai untuk mengukur, yaitu penggaris kecil.
Ya, yang kira-kira 30 cm atau 20 cm insya Allah cukup. Kita siapkan penggarisnya. Nah, cara mengukurnya anak-anak. Nah, yang pertama kita letakkan penggaris kita di dempet ke atau di bawahnya bisa, di sampingnya bisa. Yang penting penggaris dengan benda yang mau kita ukur itu berhimpitan. Terus kemudian berikutnya perhatikan angka 0 pada penggaris. Nah, kita letakkan di ujung benda yang mau kita ukur. Contohnya seperti ini. Angka 0-nya ada di ujung sebelah sini, yang bagian hitam ini ya, sudah mepet. Ya. Jangan sampai angka 0-nya di sebelah sini, jangan sampai. Atau malah bukan angka 0-nya yang mepet dengan sini, tapi malah bagian ujung penggarisnya. Nah, ini kurang tepat. Yang paling tepat adalah paling ujung dari benda yang mau kita ukur itu tepat di angka 0 seperti ini. Terus bagaimana kita tahu panjangnya? Kita lihat ujung yang satunya ini ada di angka berapa. Nah, kita lihat. Ternyata ujung yang satunya tepat di angka 19. Jadi panjangnya berapa? Jadi panjangnya adalah 19 cm. Ini ada tulisannya cm, berarti centimeter. Nah, itu cara melakukan pengukuran menggunakan penggaris atau mistar. Nah, sekarang Pak Eri contohkan misalnya Pak Eri ingin mengukur kertas yang Pak Eri bawa ini ya. Pak Eri sudah menyiapkan kertas. Nah, kelihatan nggak ya kalau dari situ? Misalnya ini kertas yang mau Pak Eri ukur ya. Kertas yang mau Pak Eri ukur. Terus kemudian ini penggarisnya sudah Pak Eri siapkan. Nah, kalau di penggaris anak-anak itu ada dua. Biasanya ada dua. Nah, perhatikan. Seperti ini. Ini ya. Biasanya ada sentimeter, terus yang bagian bawah juga ada tandanya. Kalau yang bagian bawah ini inci. Yang kita pakai adalah yang sentimeter. Nah, cara mengukurnya tadi gimana? Yang pertama adalah letakkan ujung benda yang mau kita ukur tepat di angka 0. Nah, kita letakkan dulu tepat di angka 0. Seperti ini contohnya. Nah, ini belum ya. Kita paskan dulu sampai di angka 0. Nah, seperti ini. Dan penggarisnya harus lurus. Ini sudah tepat di angka 0. Kan? Terus kemudian kita lihat ujung paling satunya. Yang paling ujung yang satunya. Di sini. Oh, ternyata tidak tepat di angka 21. Itu lebih ya. Hampir mendekati 22. Nah, kalau kita lihat. Apa itu? Nah, itu angkanya adalah 21 lebih setengah atau 21,5 cm. Jadi seperti itu. Yang pertama, letakkan ujung benda yang mau kita ukur tepat di angka 0. Berikutnya kita lihat ujung satunya sini. Seperti itu caranya anak-anak. Mudah ya mengukur benda. Nah, sekarang untuk tugasnya, silahkan anak-anak berlatih mengukur benda yang ada di sekitar anak-anak menggunakan penggaris yang anak-anak miliki. Nah, ingat karena penggarisnya terbatas panjangnya, jadi yang anak-anak ukur itu benda yang tidak terlalu panjang. Jangan mengukur meja pakai penggaris ini, lama. Silakan anak-anak misalnya bisa mengukur panjangnya HP yang kalian pakai untuk belajar ini. Mengukur panjangnya pulpen, panjangnya pensil, panjangnya buku atau yang lainnya. Nah, nanti kumpulkan melalui Google Form yang akan Pak Eri bagikan. Demikian, terima kasih anak-anakku semuanya. Semangat belajarnya, jangan lupa besok kita akan ketemu lagi dan selalu jaga kesehatan serta semangat dalam belajar. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tugasnya supaya anak-anak bisa langsung mempraktekkan apa yang didapatkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.